Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal aqibatul muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwati fillah, jamaah Masjid Al-Ikhlas di Anyer, Banten yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV, Niaga TV, Rabbani TV dan beberapa TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, subuh pagi ini kita berjumpa untuk membahas masalah yang super penting bagi kita demi keselamatan kita dunia akhirat. Tema yang kita angkat, bagaimana caranya agar ibadah kita tidak ditolak alias diterima. Jangan sampai kita termasuk orang yang kata orang Sunda mah capek gawe teka pake barijeng di teke. Saya nggak tahu orang Anyer ngerti nggak? Capek gawe itu sudah capek berbuat. Teka pake itu tidak terpakai alias ditolak. Barijeng di teke, digetok, diazab, bikin bete. Jangan sampai seperti itu. Sudah capek kita melakukan ibadah, bukan hanya ditolak tapi diazab. Kenapa? Karena tidak diterima, ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai seperti itu. Berdasarkan hal itu, wajib bagi kita semua mengetahui cara atau syarat bagaimana agar ibadah kita ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ada 4 syarat secara total agar ibadah kita diterima. 2 diantaranya disebut syarat sihhatil amal. 2 syarat sahnya amalan. 2 lagi disebut syarat kamalil amal. 2 syarat sempurnanya amalan. Jadi total general 4. Siapa yang tidak memenuhi 1 saja di antara 4 syarat ini, ditolaklah amalnya. Tak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada resiko-resiko yang mengerikan kalau amal kita ini ditolak. Resikonya apa? Nanti kita bahas. Kalau ada waktu, kalau cukup waktunya. Apa saja keempat syarat ini? Pertama, kita memulai dari 2 syarat sahnya amalan. Pertama adalah niat yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Makna ikhlas adalah meniatkan amalan untuk meraih apa-apa yang ada di sisi Allah. Meraih keridhaannya, meraih rahmatnya, meraih ampunannya, meraih pahalanya, meraih kecintaannya, meraih surganya, meraih perlindungannya dari api neraka. Pokoknya apa yang ada di sisi Allah, apa yang Allah janjikan kepada orang yang beramal, beribadah, itu yang menjadi niat kita. Gak boleh meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi manusia, ingin pujiannya, sanjungannya,
komentarnya, likes-nya, jempolnya, apresiasinya, apalagi diupahi dengan uang, jabatan, dengan pangkat, dengan kekuasaan, dengan popularitas yang ada di tangan manusia. Enggak. Kalau ditujukan untuk itu, keluarlah dia dari keikhlasan. Dan ikhlas ini Allah tekankan dalam banyak ayat. Dalam banyak hadis yang sahih, Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah manusia itu diperintah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal tergantung kepada niat dan setiap orang hanya akan memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkannya. Kalau diniatkan untuk dunia, dia hanya akan dapat dunia. Akhiratnya enggak dapat. Man kana yuridu dunya wa zinataha, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah illa an-nar. Siapa orang yang menginginkan dunia dan kemewahan, kami berikan kepada dia. Sedikit pun tidak akan dikurangi. Tapi merekalah orang-orang yang enggak dapat bagian apa-apa di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan gugur seluruh amal yang mereka lakukan di dalamnya. Wa batilu ma kanu ya'malun, batillah apa-apa yang sudah mereka laksanakan. Ini kalau orang ibadah, niat ibadahnya untuk mencari dunia, untuk keuntungan dunia. Dalam mungkin yang hadir di sini pernah membahas atau mengikuti pembahasan kitab Tauhid. Di akhir kitab ini ada satu bab dengan judul Iradatul Insan bi amalihi dunya. Seseorang menginginkan dunia dengan amal yang dilakukannya. Salat, saum, atau zikir, atau baca Quran. Tapi niatnya untuk memperoleh dunia. Ini termasuk kerusakan tauhid. Rajin tahajud. Agar apa? Agar karirnya naik. Rajin saum, sunnah. Agar apa? Agar dagangannya laris. Rajin wirid ini, wirid anu. Agar apa? Agar cepat dapat jodoh. Pokoknya amal akhirat digunakan sebagai alat untuk meraih keuntungan dunia. Ini hina. Kenapa? Amal akhirat itu agung, sedangkan tujuan yang ingin diperoleh oleh agungnya amalan akhirat itu dunia yang hina. Hinanya dunia oleh Nabi SAW kadang-kadang digambarkan seperti bangkai binatang. Kadang-kadang digambarkan seperti kotoran manusia. Saking hinanya. Makanya karena dunia ini hina dalam pandangan Allah, Allah berikan kepada orang kafir dengan jumlah yang banyak. Harta dunia, jabatan, popularitas itu bukan bukti kemuliaan yang Allah berikan kepada orang itu. Itu hina. Orang durhaka yang menentang Al-Quran dan As-Sunnah, yang menghina Islam dan kaum muslimin, diberikan kekuasaan, diberikan harta, diberikan kekayaan. Karena itu hina, bukan simbol atau wujud kemuliaan yang Allah berikan, bukan. Hina itu dunia. Bayangkan, akhirat yang agung, sholat, saum, wirid, sholawat, itu agung tapi dipakai sebagai alat untuk meraih dunia yang hina. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan seperti orang yang memiliki sendok yang terbuat dari emas, yang bertahtakan berlian gitu ya. Kemudian dipakai menciduk kotoran manusia. Betapa mahalnya itu sendok
dan betapa kotor dan hinanya benda yang dipakai untuk yang diambil oleh sendok yang mahal itu. Itulah gambaran orang yang ibadah yang agung tapi diniatkan untuk dunia. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi wajib ikhlas. Tujukan semua amalan kita untuk meraih akhirat. Untuk meraih apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya pahalanya, ya ampunannya, ya keridhaannya, ya surganya, ya kasih sayangnya, ya rahmatnya. Tujukan untuk itu, maka insya Allah munasib. Munasib itu matching, sesuai, cocok. Ibadah yang kita lakukan bernilai agung dipakai untuk meraih, diniatkan untuk meraih sesuatu yang sangat agung pula, yaitu akhirat. Apa yang terjadi kalau seseorang meniatkan amalannya bukan karena Allah? Pertama, ditolak itu amalan. Tidak diterima oleh Allah. Allah berfirman dalam satu hadis qudsi yang sahih riwayat Imam Muslim. Kata Allah, ana agna syuraka'i 'ani syirki, faman 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku ini zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, enggak butuh saingan, enggak butuh tandingan. Maka siapa orang yang mengamalkan suatu amalan, amalannya amalan akhirat yang Allah syariatkan, tapi dia menduakan aku, menyekutukan aku dalam amalan itu dengan yang lain, setengah atau katakanlah 95% ditujukan untuk meraih ridho Allah, 5% untuk meraih keridhaan manusia, pujian manusia, komentar manusia, apresiasi manusia, diduakan Allah dalam hal niat. Taraktuhu wa syirkau, aku tinggalkan dia, aku tertinggalkan perbuatan syirknya, enggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ditolak tuh. Karena Allah diduakan dalam halnya, Allah itu maha pencemburu loh. Suatu saat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an berkata, seandainya aku melihat istriku ngobrol berdua dengan seorang laki-laki, aku pukul, aku penggal leher lelaki itu dengan bagian tumpul dari pedangku, bukan bagian yang tajamnya. Mati enggak tuh orang? Mati, coba we. Tapi lebih menderita. Apa lehernya akan langsung mati? Enggak. Menderita beberapa hari, setelah itu mungkin mati. Kalau bagian tajamnya tuk buntung langsung mungkin enggak kerasa. Mungkin ya, enggak, mungkin kerasa juga kita. Tapi tidak semenderita dengan bagian tumpulnya. Saking gemesnya tuh. Kalau ada lelaki yang berani mendekati istrinya. Saking apa? Cemburunya. Apa komentar Nabi SAW? Ata'jabu Nabi ghiratis Sa'ad. Fawallahi ana aghyaru min, wallahu aghyaru minni. Apakah kalian takjub kepada kecemburuan Sa'ad bin Abi Waqqas? Demi Allah, aku lebih pencemburu daripada dia dan Allah lebih pencemburu daripada aku. Kecemburuan Allah itu kalau hambanya melanggar larangannya, melanggar aturannya, Allah murka. Apalagi dalam hal ibadah ditujukan dibagi dua. 90% untuk Allah, 10% untuk meraih ke apresiasi atau penilaian atau pujian manusia. Allah tolak itu amalan. Jadi resiko yang pertama adalah amalan orang itu ditolak. Mana ditolak? Apa yang Allah janjikan kepada orang yang mengamalkan amalan itu enggak jadi Allah berikan.
Allah janjikan pahala, Allah janjikan ampunan, Allah janjikan keridhoannya, kecintaannya, Allah janjikan surga, Allah janjikan akan dilindungi dari api neraka. Cancel, batal, nggak jadi, nggak diberikan. Karena apa? Nggak memenuhi syarat. Ini risiko yang pertama, ditolak amalan orang seperti itu. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kedua, ini yang lebih mengerikan. Selain ditolak, diazab. Kenapa? Karena ketidakikhlasan itu maksiat, dosa. Ria, ujub, sum'ah, takabur, itu maksiat. Itu termasuk syirik kecil. Jangan tertipu dengan istilah kecilnya. Sekecil-kecil dosa syirik lebih besar daripada dosa maksiat. Jadi ria itu, sum'ah itu, ketidakikhlasan itu dosa besar. Pelakunya diazab. Jangan berpikir orang yang ria itu resikonya hanya ditolak saja, amalnya tidak diterima oleh Allah. Bukan hanya itu juga ya, tapi selain itu diazab. Apapun jenis ibadahnya termasuk sholat tapi ria. Allah berfirman, fawailul lil musallin. Salah satunya alladzina hum yura'un. Wail, celaka tuh. Rasul SAW menyatakan wail itu wadin finari jahannam. Sebuah lembah di dasar api neraka. Lembah itu kan bagian yang terendah ya. Ini ada dataran, ada legok lagi. Nah itu lembah. Jadi lebih rendah daripada dasar api neraka. Ada lembahnya lagi tuh. Itu menunjukkan apa? Azabnya lebih dahsyat. Lebih hebat, lebih mengerikan. Itu wail tuh. Wail itu salah satunya bagi orang yang sholat. Tapi bukan karena sholatnya. Salah satunya karena riaknya. Dia diazab bukan karena sholatnya, tapi karena riya yang dia lakukan di dalam sholatnya. Tidak hanya sholat, semua amalan itu seperti itu. Sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah thalatha." Manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat itu 3 golongan manusia. 3 golongan ini bukan orang kafir, orang musyrik, orang ateis, bukan. Tapi orang-orang hebat yang sangat menonjol di kalangan manusia di atas rata-rata nih. Kehebatannya. Pertama, orang yang berperang di jalan Allah lalu mati syahid. Ini hebat kan? Gak semua orang perang dan gak semua yang perang mati syahid. Ini ya perang membela agama Allah sampai mati syahid. Dipanggil oleh Allah nanti di akhirat. Ditanya, limadza qutilta? Kenapa kamu terbunuh? Orang ini menjawab, qataltu fi sabilik hatta qutiltu. Ya Allah, aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh. Orang ini bicara jujur. Betul realitanya, kenyataannya. Dulu waktu di dunia dia berperang membela agama Islam dan mati terbunuh di jalan Allah. Dia jujur. Tapi apa kata Allah? Kadzab, tak bohong kamu. Didustakan. Apa yang Allah dustakan? Bukankah realitanya benar dia perang? Yang didustakan adalah niatnya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyusun sebuah kitab tentang amalan hati. Judulnya adalah At-Tuhfah Al-Iraqiyah fil A'malil Qalbiyah. Tentang amalan hati. Salah satu amalan hati adalah as-sidqu. As-sidqu itu bahasa kita jujur. Makna asalnya as-sidqu itu benar. Benar dalam ucapan. Beliau membagi as-sidqu itu ada 7 jenis. Salah satunya kita akan
beberkan ketujuh jenis ini. Salah satunya adalah as-sidqu finniyah. Sidik atau benar atau jujur dalam hal niat. Makna as-sidqu finniyah itu ikhlas. Benar di dalam niatnya. Menunjukkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Sehingga apabila niatnya ditujukan bukan untuk Allah tapi untuk lain, lawan dari as-sidqu adalah al-kadzib, bohong. Bohong dalam hal niat itu begitu loh. Maka Allah katakan kepada orang yang terbunuh di jalan Allah itu, kadzabta, bohong kamu. Para malaikat yang ada di sana juga mengatakan kadzabta, bohong kamu. Qatalta li ayyuqala annaka jari faqad qila dzalik. Kamu memang berperang. Tapi perangmu itu kamu tujukan agar kamu dikatakan hebat, jagoan, pahlawan, pemberani. Dan yang sejenisnya. Dan pujian itu telah orang tujukan kepadamu. Ternyata niat dia jihad itu agar beken, viral, dipuji, ingin disebut pahlawan, jagoan, pemberani, dan yang sejenisnya. Dan pujian itu telah dia dapatkan. Akhirnya orang itu diseret pada wajahnya, pelawang dibalangkan, dilemparkan ke dalam api neraka. Dia di neraka kan bukan karena jihadnya loh. Jihadnya bagus. Tapi karena apa? Karena niat yang salah ketika berjihad. Satu tuh. Kedua, dipanggil ulama, kiai, ustadz, ajengan, mubaligh, da'i, dipanggil. Ini kan juga di atas rata-rata manusianya. Apa kerja dia? Belajar, mengajar, baca Quran gitu. Nyaris nggak ada waktu untuk kepentingan pribadinya, untuk keluarganya, untuk dunianya, belajar, mengajar, belajar. Jarang orang kayak gitu. Kalau ada yang kayak gitu itu istimewa tuh. Dipanggil. Kata Allah, telah aku berikan kepadamu nikmat yang banyak. Nikmat kesehatan, waktu, uang, segala macam tuh. Apa yang kamu lakukan? Fama amilta biha. Dia menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, aku selama hidup dulu belajar, mengajar, belajar dakwah. Terus dan membaca Al-Quran karenamu. Sampai aku mati. Ada yang begini di alam dunia? Ada, tapi super jarang. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Ta'allamta li ayyuqala annaka alim. Faqad qil. Wa qara'tal Qur'an li ayyuqala annaka qari. Faqad qil. Kamu memang belajar. Tapi niat kamu belajar itu agar kamu ini disebut orang alim, disebut mubaligh terkenal, disebut ustadz beken, disebut da'i sejuta umat. Pokoknya ingin viral, ingin dipuji, ingin terkenal. Kata orang Sunda mah ingin kaceluk, kaawun-awun, kakoncara, kajana pria. Saya nggak tahu orang Banten pernah dengar nggak omongan itu. Artinya viral, belum baru sekarang ya. Viral, terkenal, beken. Bahwa dia itu ulama besar, bahwa dia itu dai terkenal, ustadz terpandang. Seperti itu. Dan pujian itu telah orang-orang tujukan kepadamu. Dan kamu membaca Al-Quran agar kamu disebut seorang qari. Bacaannya bagus, disukai oleh banyak orang. Dipamerkan dalam rangka memancing komentar yang baik dari orang terhadap bacaan. Lalu Allah perintahkan agar orang itu pun ditarik pada wajahnya, diseret, kemudian belewer, dibalangkan, dialungkan, dilemparkan ke dalam api neraka. Tuh. Dia dikenerakakan bukan karena belajar, mengajar dan baca Qur'annya. Belajarnya bagus, mengajarnya bagus, baca Qur'annya bagus.
Tapi yang keliru yang membuat dia dikenakan apanya? Niat yang salah dalam melakukan ibadah-ibadah tadi. Rasul SAW bersabda, naon itu teh kekeresekan di ahwat. Ada yang bagi-bagi ghanimah gitu. Jangan dulu atulah ngaganggu konsentrasi. Nanti dikenal di Anyer itu lagi ngaji bagi-bagi makanan. Terkenalnya ke seluruh dunia, ini live loh. Banyak yang dengar dari negara lain juga tuh. Kereseknya simpen dulu. Masih ayah nu keresekan. Jangan bagi-bagi apa-apa dulu. Terganggu. Ayah nanya oke resek ya. Jangan dulu bagi apa-apa. Biar konsentrasi dulu. Ilmu lebih berharga daripada makanan. Sampai mana tadi itu jadi lupa. Sampai keresek. Jadi orang tadi bukan karena belajar mengajarnya, tapi karena riya ketika belajar. Niatnya salah. Berkata Nabi SAW hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla. La yata'allumuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya. Lam yajid arfal jannah. Yakni rihaha. Siapa orang yang mencari suatu ilmu. Yang ilmu ini harus dicari, dituntut, dipelajari untuk memperoleh keridhaan Allah. Seperti ilmu syar'i. Ilmu hadis, ilmu aqidah, ilmu tauhid, ilmu tafsir, ilmu fikih. La yata'allumuhu, tapi dia tidak mempelajari ilmu itu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, kecuali untuk meraih kesenangan dunia, ingin meraih harta, ingin meraih pujian orang, pengakuan orang, apresiasi, penghargaan orang. Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Orang itu tidak akan bisa mencium baunya surga pada hari kiamat. Alias akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ini ancaman dari Rasul SAW. Jangan sampai apa? Meniatkan belajar ilmu untuk dunia. Agar kaya, agar dapat pangkat jabatan, agar diakui oleh orang, agar dipuji disanjung orang, agar dikenal orang sebagai orang yang berilmu. Nggak boleh, itu niat-niat yang keliru, yang salah. Nanti setelah dia berilmu, ilmunya nanti digunakan untuk apa? Untuk meraih keuntungan dunia. Itu berbahaya. Walaupun ilmu yang disampaikannya bagus, benar, orang tertuntun asalnya kufur menjadi iman, syirik menjadi tauhid, asalnya maksiat menjadi taat, asalnya bid'ah menjadi sunnah, tertuntun. Tapi niat orang yang mendakwahkan semuanya itu tuh riya, ingin dunia, dia celaka. Dan orang seperti ini akan ada, kata Nabi SAW. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim menyatakan innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Tuh. Mungkin di antara jamaah ada yang pernah mendengar hadis ini tapi salah paham. Sesungguhnya Allah akan menguatkan agama ini dengan orang durhaka, ahli maksiat. Dulu waktu saya masih muda, sekarang juga sebenarnya masih muda. Masih jadi mahasiswa pernah dengar hadis ini kebayang. Ahli maksiatnya tukang mabok, preman, tukang judi gitu ya akan membela Islam. Sebab Nabi SAW menyatakan agama ini akan dikuatkan oleh orang durhaka. Ketika memahami hadis ini langsung dengan otak, dengan kebodohannya, dengan akal.
Tapi ketika melihat penjelasan para ulama, oh keliru. Yang dimaksud orang durhaka ini ulama, ustadz, kiai, yang benar ketika mengajarkan Islam, mendakwahkan, tapi niatnya ingin dunia. Niatnya ingin uang, niatnya ingin jabatan, niatnya ingin populer, ingin beken, ingin dipuji orang. Siapa yang tidak ikhlas, dia durhaka, dia fajir. Walaupun dakwahnya itu manfaat, membuat orang banyak bertobat, membuat orang itu banyak berubah, banyak hijrah, Islam terkuatkan. Tapi dianya fajir, dianya durhaka. Kenapa? Durhaka sebab niatnya salah. Ingin dunia, ingin pengakuan orang, dihargai orang, dipuji orang. Kalau dia datang harus disambut cium tangan bolak-balik. Bila perlu sujud, cium kaki, macam-macam. Kalau enggak gitu, wah merasa terhina. Oleh karena itu, ternyata akan ada orang seperti ini. Allah akan menguatkan agama ini dengan orang yang durhaka. Maknanya orang yang mendakwahkan Islam secara benar sehingga membuat orang dapat hidayah. Tapi niat orang itu ketika berdakwahnya ingin dunia. Dia fajir. Waliyadzubillah. Jadi ini orang kedua yang akan dilemparkan ke dalam api neraka adalah orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya, membaca Al-Quran. Ini kan orang ini jarang ya. Kalau ada orang itu di dunia itu hebat dan akan dimuliakan oleh orang. Tapi ternyata ke neraka karena niat yang salah. Ketiga, dipanggil orang kaya. Hartanya banyak, melimpah. Bro di juru, bro di pantok, ngalayah di tengah imah, lubak libuk, nepikeun kata kalabok. Saya nggak tahu orang Anyar pernah nggak dengar omongan itu. Bahasa Sunda kan? Ngerti ya tuh Anyar bahasa Sunda. Sanajan kasar Sunda. Tapi ngerti lah ya. Melimpah orang itu hartanya. Dan alhamdulillah orang itu baik, dermawan, berehan, tukang tutulung kanu butuh, tatalang kanu suka susah, tukang meremawe kapa pada manusia. Ada yang minta ini sumbangan untuk masjid dikasih, ada yang meminta sumbangan untuk pesantren diberi, untuk madrasah, anak-anak yatim, orang-orang miskin, nggak pelit, dikasih sampai habis. Orang seperti super jarang. Kalau zaman Nabi SAW hampir semuanya begitu tuh para sahabat. Dermawan dengan harta. Ada seorang sahabat namanya Tolha. Punya cucu namanya juga Tolha. Cucu Tolha sang cucu berkata haddathatni jaddi. Telah menceritakan kepadaku jaddati nenekku. Neneknya ini istri dari Tolha sang kakek. Kata sang nenek suatu saat dakhala alayya Tolha. Masuk menemuiku Tolha. Berarti Tolha sang kakek kan suaminya. Dalam keadaan murung, dalam keadaan sedih. Tapi ini sang istri solihah. Melihat suami murung, dia khawatir kesedihan suami itu karena kesalahan dirinya. Dia langsung sambut. Dia langsung menyatakan, Masya'nuka, ada apa denganmu? Kalau umpamanya yang membuat kamu murung, sedih, itu karena kesalahan aku, kekuranganku, aku mohon maaf. Aku minta maaf, aku tidak akan merasakan kelapangan, ketenangan sebelum engkau memaafkan aku. Langsung ini wanita yang solihah. Apa kata Tolha? Nikmah halilatur mar'i anti. Sebaik-baik istri seseorang adalah kamu. Dipuji. Ini bukan basa-basi baso. Benar ini. Istri ini solihah. Gak pernah membuat dia bersedih. Ketika sedih juga kan wanita yang solihah. Aduh takut. Dia yang menjadi penyebab.
Nah wanita zaman sekarang mah enggak, suaminya datang sedih gitu ya, bukan dihibur, datang manyun, macam-macam, cemberut, ngapain pulang, kan begitu. Ini mah bukan di Anyer, bukan, di sono, entah di mana. Di Anyer mah enggak beda. Bukan karena itu. Kata dia, nikmah halatul mar'i anti. Sebaik-baik istri seorang adalah kamu. Fama sya'nuk, lalu kenapa kamu bersedih? Coba lihat jawabannya, anehnya. Kata dia, innal mala indi qad kathurat wa akrobani. Karena harta yang saya miliki sekarang tambah banyak. Ini yang bikin saya sedih. Aneh apa tidak? Kalau zaman sekarang pekerjaannya umpamanya kalau dagang laku keras, bahkan ada yang pesan untuk besok 1 ton lagi, keuntungannya sekian ratus juta. Udah datang ke rumah teh sumringah atunya heheotan merenan. Ini mah terbalik tolak mah. Harta yang saya miliki tambah banyak, dagangnya sukses laku. Ini yang bikin saya sedih. Kenapa? Yang terbayang hisab. Makin banyak harta makin berat hisab di akhirat. Dasar istrinya istri solihah atunya. Apa yang dia bilang? Masya'nuk iqsimha. Lalu ada apa denganmu? Bagikan saja sudah. Istrinya enggak asik. Banyak uang, ganti HP. Enggak begitu. Beli emas, enggak begitu. Ganti mobil baru, enggak begitu. Bagikan saja sudah. Akhirnya dibagikan sampai habis. Enggak tersisa walaupun 1 dirham. Itu cerita sang nenek kepada Tolha sang cucu. Tolha sang cucu ini penasaran. Berapa banyak harta yang dahulu dibagikan oleh kakeknya sampai habis. Lalu dia mencari orang yang dahulu disuruh kakeknya untuk membagikan uang. Dapat. Ditemukan orangnya. Kam kanal malu alladhi yuqassam. Berapa harta yang dahulu dibagikan oleh sang kakek? Dijawab 400.000 dirham. 400.000 dirham. Kita belum tercengang karena masih dalam bentuk dirham, belum dalam bentuk rupiah. Berapa dirupiahkan? Sekarang 1 dirham itu harganya 70.000 rupiah. Kalau beli, kalau jual 60.000, rugi 10.000. Kalau 1 dirham 70.000 kali 400.000. 400.000 nolnya berapa? 5. 70.000 nolnya berapa? 4 tambah 5, 9. 7 kali 4, 28. 28 dengan 9 nol. Berapa tuh? 28 miliar rupiah. Dibagi habis itu. Dermawan tidak? Bingit dermawannya. Ada yang seperti itu sekarang. Orang punya 28 miliar dibagi, jangankan 28 miliar diminta sumbangan untuk masjid, berapa ini anggarannya? Anggarannya umpamanya 3 miliar. Nih, 50.000 nyumbang. Uangnya 28 miliar. Bukannya nanya berapa anggarnya? 3 miliar, bikin yang 5 miliar dari saya semua. Bukan begitu. Dulu mah para sahabat dermawan. Semuanya begitu. Nah, sekarang kalau ada orang yang seperti itu hebat tuh. Dan ternyata ada orang yang seperti itu hartanya habis diinfakkan, disedekahkan. Apa yang terjadi? Mati dalam keadaan demikian dipanggil oleh Allah. Kata Allah, aku telah berikan harta yang banyak kepadamu. Apa yang kamu lakukan dengan harta itu? Dia menjawab, ya Allah, tidak ada satupun momen yang engkau suka untuk berinfak di sana kecuali pasti aku akan infak sampai uangku habis. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Tasaddaqta li ayyuqala annaka jawad.
Kamu sedekah infak tapi dengan niat agar kamu itu disebut seorang dermawan. Seorang yang baik. Dan pujian itu telah orang-orang tujukan kepadamu. Dia bagi-bagi dengan niat agar menjadi orang terkenal sebagai orang dermawan. Orang ini pun kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Tiga orang hebat. Tiga-tiganya masuk neraka bukan karena amalnya. Tapi karena apa? Salah niat. Lalu kata Nabi SAW sambil menepuk-nepuk dada Abu Hurairah. Beliau berkata, merekalah wahai Abu Hurairah, 3 orang yang karena mereka api neraka pertama kali dinyalakan. Yang menjadi penyebab api neraka pertama kali dinyalakan oleh Allah bukan orang musyrik. Bukan orang kafir. Tapi 3 orang dengan 3 amalan hebat. Tapi niatnya ria, niatnya ingin dunia. Ini semuanya menunjukkan bahwa kesalahan dalam hal niat fatal membuat ya ditolak ya diazab. Berdasarkan hal itu maka wajib bagi kita untuk meluruskan niat. Jangan sampai salah niat. Termasuk dalam hal mencari ilmu, jangan sampai salah niat nih. Saya ngaji di Masjid Al-Ikhlas karena sok disuguhan karesek lagi kedengaran di waktu ngaji ke dibagi-bagi dari dalam orang lumayan yang sarapan. Ilmu nama nggak penting-penting amat, yang penting itu tuh bahaya ini ya. Ilmu ditukar, pahala ditukar dengan bala-bala sahwab. Enggak level ya. Bagaimana kalau umpama seseorang sudah terlanjur riya, bagaimana tobatnya? Ya bisa cepat rubah niatnya menjadi ikhlas karena Allah. Karena dahulu pun para ulama ada yang salah niat ketika belajar, tapi kemudian ilmu yang dia pelajari menuntun dia untuk ikhlas. Berkata Imam Al-Baihaqi rahimahullah, talabna al-ilma li ghairillah. Kami pernah mencari ilmu bukan karena Allah. Tapi kemudian ilmu itu menuntun kami untuk ikhlas. Karena di dalam mempelajari ilmu yang dibahas pertama kali bab keikhlasan. Coba saja melihat kitab Riyadhus Shalihin, kitab akhlak. Apa bab pertama? Bab pertama adalah al-ikhlas wa ihdharun niyah. Bab pertama itu dibahas. Dan itu menuntun orang yang mempelajari ilmu untuk ikhlas, membersihkan niat dari niat-niat yang merusaknya. Oh ternyata yang tidak ikhlas ini ancamannya neraka, yang tidak ikhlas ini ditolak amalan, yang tidak ikhlas ini begini. Ngeri, akhirnya dirubah. Ini ada sebuah kisah ini bukan kisah fiktif tapi diceritakan oleh para ulama. Ada seorang pemuda ini bodoh, miskin. Kata orang anyar mah eueuh araheunana ya pemuda teh. Tapi walaupun demikian dia nekat, dia mengincar seorang wanita yang cantik, kaya dan terhormat. Pingin melamar dia jadi istrinya dalam keadaan enggak punya modal. Apapun yang bisa dibanggakan, harta nggak punya, ilmu nggak punya, kehormatan nggak punya, tapi nekat dia melamar. Apa yang terjadi? Ditolak. Mungkin wanita yang mikir ini apa yang bisa diambil dari pemuda ini? Harta nggak punya, ilmu nggak punya, kehormatan nggak punya, sedangkan dia kaya raya, mau nyalindung ke gelung. Jadi di Bandung ada peribahasa namanya nyalindung ke gelung. Apa artinya? Seorang lelaki miskin menikahi wanita kaya hanya karena ingin numpang makan. Gak punya malu ya. Nah, pemuda ini begitu, ngelamar ditolak. Tapi pemuda ini gak putus asa. Dia berupaya. Bagaimana caranya agar wanita itu bisa
mau menjadi istrinya. Dia berupaya, dia mikir. Dia tidak mengamalkan tulisan di belakang truk. Cinta ditolak, dukun bertindak, enggak. Dia mikir, dengan apa saya harus memikat wanita? Hanya dengan dua. Pertama dengan harta, kedua dengan kehormatan. Orang bodoh, orang jelek, orang yang sudah tua tapi kaya. Laku enggak ke ABG yang cantik? Laku. Ngaku awat juga enggak laku. Tapi dah kalau ganteng, muda gitu, gagah, tapi bokeh. Ditolak ya enggak? Lihat datangnya pakai apa ke rumah mau ngelamar. Angkot. Enggak jadi ya. Pertama dengan kekayaan. Dia harus bekerja mencari kekayaan. Kedua dengan kehormatan. Kalau mau jadi orang terhormat di zaman itu harus berilmu. Harus menjadi ulama. Hanya ulama yang dihormati. Mending belajar untuk menjadi orang berilmu yang dihormati. Mending bekerja untuk memperoleh harta kekayaan. Akhirnya dia memilih ilmu, dia belajar. Agar menjadi ulama, agar dihormati dengan niat untuk memikat wanita itu. Ini niat yang salah apa yang benar? Benar, salah. Benar-benar salah, keliru. Tapi apa yang terjadi? Dia berhasil menjadi ulama besar, muridnya banyak. Sampai setelah dia terkenal menjadi seorang ulama besar dengan murid yang banyak, wanita yang kemarin yang dulu dilamar dan menolak lamarannya mengirim utusan. Apa yang dikatakan kepada utusan itu? Dia menawarkan diri untuk dinikah. Berhasil kan? Berhasil. Tapi apa yang terjadi? Dia bilang, la uthiru alal ilmi syai'a. Saya tidak ingin lebih mementingkan apapun daripada ilmu. Saya lebih pentingkan ilmu daripada wanita. Ditolak tawaran wanita itu. Seri satu-satu. Makanya akhwat jangan coba-coba nolak ikhwan. Menyesal nanti. Berkata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ketika mengomentari kisah ini. Laki-laki ini berhasil ketika mencari ilmu walaupun dengan niat awal yang salah. Tapi di tengah perjalanan ilmu yang dipelajari menuntun dia dengan ikhlas. Untuk ikhlas. Akhirnya dia rubah niatnya. Ikhlas karena Allah bukan lagi karena wanita. Dan karena itulah dia berhasil. Dan perubahan niat orang ini terlihat dari ucapan orang ini ketika ditawari wanita tadi, saya tidak ingin lebih mementingkan apapun dibanding ilmu. Saya lebih pentingkan ilmu daripada perempuan. Perempuan itu bisa menghambat orang ketika mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Makanya ditolak. Dan ini kelihatan keikhlasan dia. Makanya itu yang membuat dia berhasil. Jadi banyak kisah para ulama di awal dia belajar salah niat banyak. Lalu di tengah jalan ilmu yang dia pelajari menuntun dia untuk ikhlas. Lalu dia berubah niat kemudian berhasil. Maka bagi siapa saja yang memiliki niat yang keliru yang salah cepat dirubah sebelum terlambat. Jadi ini resiko kedua dari ketidakikhlasan. Pertama ditolak, yang kedua diazab. Ketiga, ini yang lebih mengerikan. Orang yang tidak ikhlas ketika beramal beresiko mati dalam keadaan su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Kalau kita lagi sehat, lagi segar bugar begini terus maksiat, dosa terjerumus ke dalam murka Allah, masih ada kesempatan untuk bertobat, memperbaiki. Tapi kalau di akhir hayat ketika bermaksiat mati, disebutnya apa tadi?
su'ul khatimah, nggak ada waktu, nggak ada kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk bertobat. Karena sudah mati. Matinya di atas maksiat. Su'ul khatimah. Para Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan al-a'mal bil khawatim. Amal itu sangat tergantung pada amal terakhir. Kalau amal terakhirnya baik, husnul khatimah, dosa yang telah lalu dihapus, diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau su'ul khatimah, bahaya. Semua amal dalam kehidupan ditutup dengan keburukan. Dan ini yang pernah diwanti-wanti oleh Nabi SAW dalam salah satu hadis yang sahih. Hadis ini ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Salah satu di antara kalimat dalam hadis ini, Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan, innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha wal iyadzu billah. Ada orang mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Kerjanya apa? Ibadah, amal soleh, berbuat kebaikan, dan seterusnya. Sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali hanya sehasta, tinggal selangkah lagi itu masuk surga. Tapi ketetapan Allah mendahului. Dia berhenti beribadah, berhenti berbuat baik, berhenti beramal soleh, berganti belot mengamalkan amalan-amalan ahli neraka. Dia berbuat dosa, berbuat maksiat dan mati dalam keadaan demikian, lalu dia masuk ke dalam neraka. Makanya nggak boleh kita overconfidence, terlalu percaya diri. Dari muda sampai sekarang saya nggak pernah berhenti sholat, berhenti saum, nggak pernah berhenti ngaji terus. Wah, kayaknya saya masuk surga nih. Jangan, kita nggak tahu akhir kehidupan kita. Dan nggak boleh kita memastikan ini mah di surgaan tuh, pasti ke surga. Oh, dari kecil dia ngaji terus, ibadah, tahajud terus, dijamin surga. Nggak boleh, karena kita nggak tahu akhir hayatnya. Ini ada orang yang dahulu ahli ibadah, menjelang kematiannya berhenti ibadah, berganti menjadi ahli maksiat, mati dalam keadaan demikian dan masuk ke dalam neraka. Ini satu kalimat nih yang mengerikan. Ada kalimat lainnya, ada, tapi ini stressing kita, penekanan kita. Su'ul khatimah. Timbul pertanyaan, kenapa orang itu su'ul khatimah? Kenapa orang itu enggak dijaga oleh Allah sampai akhir hayat? Kenapa orang itu berhenti dari ibadah amal solehnya dan berganti menjadi amalan-amalan salah, kemudian mati dalam keadaan demikian, kemudian masuk neraka? Kenapa orang ini su'ul khatimah? Dianalisa oleh para ulama. Di antara Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab yang menjadi syarah kitab Arba'in An-Nawawiyah, namanya Jami'ul Ulum wal Hikam. Tuh, ada yang bagi lagi makanan apa ahwat di atas tuh. Diam. Duh, apa tadi tuh? Jadi lupa tuh. Ahwat sih. Imam Ibn Rajab dalam kitab apa tadi? Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini kitab syarah Arba'in An-Nawawiyah di plus 10 hadis. Arba'in ada berapa hadis? 42. Tapi kenapa disebut Arba'in? Ngarah gampang. Memang nyebut nanya. 42. Dalam Jami'ul Ulum wal Hikam ditambah 10 hadis lagi. 52. Nah, hadis ini dibahas. Kata beliau, kenapa orang tadi su'ul khatimah, perawatannya ahli ibadah? Kata beliau, mungkin orang ini ketika beramal tidak ikhlas. Mungkin orang ini ikhlas tapi tidak mutaba'ah. Mutaba'ah ini nanti syarat kedua diterimanya amalan. Kita belum bahas. Kita kan baru syarat pertama ikhlas dulu kan. Mungkin ini orang ini benar amalnya sesuai sunnah tapi tidak ikhlas. Sehingga ditolak oleh Allah.
Dan dicabut hidayah ibadah amal soleh dari dirinya. Berhenti dia dari ibadah, kemudian belot menjadi beramal salah, beramal dosa dan maksiat. Oleh karena itulah maka orang yang tidak ikhlas ketika beramal beresiko Allah cabut hidayah amalannya dari orang itu, Allah campakkan keinginan untuk berbuat dosa dan maksiat, mati dalam keadaan demikian kemudian masuk ke dalam neraka. Su'ul khatimah. Yang diakibatkan salah satunya adalah karena ketidakikhlasan. Dan contoh dalam kehidupan yang seperti ini banyak. Ada enggak awalnya orang penghafal Quran tapi di akhir hayatnya murtad? Ada. Ada enggak ulama yang membahas banyak kitab termasuk kitab tauhid sebelum matinya murtad? Ada. Kata Imam Ibnu Rajab mungkin dia tidak ikhlas. Mungkin ketika belajar, mengajarnya, menulis kitabnya itu ada keinginan untuk menjadi orang beken, terkenal, disanjung orang dan seterusnya. Allah cabut hidayah dari orang itu. Nah, termasuk contoh yang nyata adalah iblis. Laknatullahi alaih. Iblis itu zaman baheula jin yang ahli ibadah. Iblis itu bangsa jin. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ingat ketika kami berkata kepada para malaikat, sujud kamu kepada Adam. Semuanya sujud kecuali iblis. Kana minal jin. Iblis itu bangsa jin. Iblis bukan bangsa malaikat, bangsa jin. Fafasaqa an amri rabbih, dia durhaka kepada perintah Allah. Tadinya si iblis ini ahli ibadah. Diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Tadhkirah ini berbicara tentang kematian, alam kubur sampai alam akhirat. Ya. Diceritakan di sana iblis itu dulu ahli ibadah. Dengan ibadah yang hebat. Saking hebatnya Allah angkat dia ke langit. Sampai kata Imam Al-Qurtubi di langit dia beribadah selama 80.000 tahun. Bayangkan. Nah kemudian jin-jin yang ada di muka bumi itu durhaka. Banyak saling bunuh, mengadakan dosa maksiat, mengadakan kerusakan di darat dan di lautan. Pokoknya mah begitulah kerja bangsa jin sebelum ada manusia. Lalu Allah mengutus iblis dan para malaikat untuk memberantas jin-jin itu. Diberantaslah jin-jin yang durhaka itu. Mereka penguasa dunia. Mereka khalifah sebelum ada manusia. Sukses setelah itu iblis ditarik lagi ke langit. Beribadah lagi. Karena ada jasa, karena ada prestasi, karena ibadah hebat. Iblis merasa lebih baik daripada para malaikat. Muncul takabur tuh. Ketakaburan ini tidak ada orang yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan Allah ingin membongkar ketakaburan iblis ini. Dengan cara apa? Dengan cara diciptakan nanti manusia. Makanya ketika Allah berkata, wa idh qala rabbukal malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat ketika Allah berfirman, aku akan membuat khalifah di muka bumi. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kenapa engkau akan menciptakan makhluk yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi, mengadakan pertumpahan darah? Kenapa malaikat tahu bahwa khalifah itu akan begitu? Sebab dulu begitu bangsa jin. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Imam Al-Qurtubi, makna inni a'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Nanti akan aku bongkar. Benar aja, ketika Adam diciptakan, disuruhlah malaikat sujud. Sujudnya sujud menghormat, bukan beribadah. Dan dahulu dibolehkan menghormat dengan cara sujud, disyariatkan. Malaikat yang selama ini ibadahnya tulus-tulus saja, nggak banyak komentar, nggak banyak membantah, langsung sujud. Karena yang perintah Allah.
Menghormat Adam juniornya yang baru diciptakan nggak masalah. Karena menghormati Adam perintah Allah dan Allah wajib ditaati perintahnya langsung sujud. Tapi ketika si iblis disuruh sujud, nah muncul ketakaburnya. Aba wastakbar. Dia enggan. Nggak mau sujud, dia takabur. Ditanya, mana'aka alla tasjuda idh amartuk? Apa yang menghalangi kamu untuk sujud? Mana'aka an tasjuda idh amartuka? Ketika aku perintahkan. Apa dia bilang? Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Tuh takabur. Anehnya ketakaburannya didasarkan kepada alasan yang menunjukkan kebodohan si iblis. Apa alasannya? Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Dia merasa api lebih baik dari tanah. Ini kan kebodohan ya. Dari aspek apapun Imam Ibnu Qayyim rahimahullah membahas dari aspek apapun tanah jauh lebih baik daripada api. Api mah merusak, tanah mah bermanfaat. Tanah mah dibutuhkan oleh semua makhluk, api mah nggak bisa berdiri sendiri, membutuhkan benda lain yang harus dibakar. Kalau yang dibakarnya habis, apinya gimana? Mati, padam. Ibu-ibu ketika masak, terus mati apinya. Kenapa? Gasnya habis. Dina hawu ta. Suluhnya habis, apinya mati. Bodoh iblis, merasa lebih baik karena dianggap api lebih baik dari tanah. Keliru. Jadi iblis itu sombong, takabur. Dan ini bertolak belakang dengan hakikat dari ibadah. Ibadah itu hakikatnya merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ibadah yang benar melahirkan ketawaduan. Ini melahirkan kesombongan, pasti ada apa-apa dalam ibadahnya, ada kesalahan. Kalau umpamanya hasil dari ibadah melahirkan keburukan, ketakaburan, keburukan akhlak, ibadahnya ditolak. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat yang benar itu bisa mencegah pelakunya dari keji dan munkar. Termasuk takabur. Nah iblis ini muncul takaburnya. Kenapa? Karena ada keinginan ingin diakui kehebatan ibadahnya. Akhirnya menjadi makhluk terlaknat. Su'ul khatimah dia. Sampai hari kiamat dia akan tetap terlaknat dan setelah kiamat dia akan abadi menjadi penghuni neraka. Nih salah satu contoh dalam kehidupan. Makhluk yang su'ul khatimah. Padahal tadinya ahli ibadah adalah iblis laknatullahi alaih karena ketidakikhlasan. Oleh karena itu salah satu di antara resiko ketidakikhlasan lah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sudah 3 tuh ya. Pertama ditolak, yang kedua diazab, yang ketiga mati dalam keadaan su'ul khatimah. Keempat, kelima, keenam dan seterusnya nggak sempat kita jelaskan, waktunya sudah terlalu siang. Mungkin di antara hadir ada yang harus bekerja, ada yang harus ke pasar gitu ya. Puas tidak puas, selesai tidak selesai, sudah sampai di sini saja. Hanya 1, 3 lagi belum dibahas. Ya mudah-mudahan nanti 10 tahun yang akan datang saya bisa kesini lagi melanjutkan materi ini. Cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan 1-2 pertanyaan yang enteng dan ringan dan gampang dijawab, kita akan adakan tanya jawab. Kalau pertanyaan susah dijawab, sudah saya tutup. Silakan kalau ada pertanyaan dari bapak-bapak. Bisa langsung. Ada mic? Ya mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Ana ingin bertanya, ketika seseorang atau yang 3 golongan tadi yang ternyata sudah
ditakdirkan di qadarullah masuk neraka, apakah mereka itu akan kekal di neraka atau memang ada hitungan-hitungan amal yang masih ada di ketiga golongan tadi? Itu saja Ustaz. Syukran. Iya. Baik, afwan wa barak fika barakallah. Apakah tiga golongan tadi yang memasukkan ke dalam neraka itu kekal? Ria termasuk dosa besar, tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Tak ada seorang pun muslim yang masuk neraka dan kekal dalam neraka, tidak. Yang kekal itu hanyalah orang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang murtad, itu yang kekal. Adapun seorang muslim sebesar apapun dosanya, dia tidak kekal dalam neraka. Suatu saat dia akan diangkat dari api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam nahrul hayat, sungai kehidupan, badannya sudah gosong itu utuh lagi, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Sampai dalam kitab Sahih Muslim ada satu bab tentang orang yang paling akhir masuknya ke dalam surga dan keluarnya dia dari api neraka di kalangan umatku. Jadi orang itu orang yang ketika hidup di dunia nggak ada kebaikan sedikit pun. Masuk ke dalam neraka tapi dia tidak keluar dari Islam. Kerjanya dosa maksiat mati dalam keadaan demikian, itu terbesar, terbanyak dosanya di kalangan umat Islam, masuk neraka. Sampai setelah semua orang masuk ke surga, dia dikeluarkan terakhir dari api neraka. Dalam keadaan sudah gosong. Masukkan ke dalam sungai kehidupan utuh lagi, dia dimasukkan ke dalam surga, dia dapati seluruh kapling di surga sudah full, penuh. Dia nggak ada tempat. Akhirnya dia bengong. Dia berkata, ya Allah, semua aku dapati surga itu sudah penuh. Nggak ada lagi tempat untukku. Apa kata Allah? Ridhokah kamu kalau aku memberikan kepadamu istana yang lebih megah daripada istana termegah yang pernah ada di dunia? Kita nggak tahu istana termegah di dunia istana siapa. Sultan Hasanah Bolkiah gitu. Raja Brunei orang terkaya katanya. Tapi ada lagi yang lebih kaya katanya Raja Thailand sama Maroko katanya. Itu Sultan Brunei itu istananya sampai ada 1.700 kamar. Ada kolam renang. Ada bar, ada macam-macam di dalamnya. Berapa puluh hektar gitu. Kita nggak tahu semegah apa di dalamnya, semewah apa. Dan itu belum tentu termewah, belum mungkin ada nanti 10, 20, 100 tahun yang akan datang ada yang lebih mewah mungkin. Yang jelas aku berikan kepadamu istana yang lebih megah daripada istana termegah yang pernah ada di dunia. Wah. Apa kata orang la tastahzi bi ya Rabbi? Kaifa tastahzi wa anta rabbul alamin? Tong heureuy kitu ya Allah. Bagaimana engkau akan ngaheureuyan aku bila engkau rabbul alamin? Kata Allah tidak heureuy, benar. Apakah ridho? Ridho ya Allah. Akhirnya bagaimana kalau 2 kali lipat? Ridho. Kalau 3 kali lipat, 4 kali, 10 kali lipat, langsung hasbuka ya Allah, raditu bihi ya Rabbi. Cukup ya Allah, 10 kali lipat daripada istana termegah yang ada di alam dunia. Cukup. Itu orang yang paling akhir masuknya ke dalam surga, paling akhir keluarnya dari api neraka di kalangan umatku. Bayangkan kalau paling awal. Dan itu paling akhir otomatis level surganya paling bawah. Bayangkan kalau yang paling tinggi. Semegah apa? Nggak bisa dibayangkan. Allah menyatakan dalam ayat yang tadi dibaca oleh Imam dalam surah As-Sajdah. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahu min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jiwa manapun nggak ada yang tahu apa yang Allah sembunyikan berupa kebahagiaan, berupa kenikmatan
Bagi ahli surga, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka amalkan. Jadi ketika menjelaskan ayat ini, Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, a'dadtu li ibadiyas sholihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbil bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh keindahan surga yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Seindah apapun kita membayangkan indahnya surga, keindahan surga yang sebenarnya jauh lebih indah lagi daripada bayangan kita. Ya akan terbayangkan lah pokoknya mah. Tidak ada bandingannya di alam dunia. Oleh karena itu, sebesar apapun dosa seorang muslim yang menyebabkan dia masuk dulu ke dalam neraka, dia tidak akan kekal abadi dalam neraka, tapi pasti suatu saat akan masuk ke dalam surga. Berapa lama dia di neraka tergantung kadar dosa yang tersisa. Lama sedikitnya, hebat, dahsyat atau entengnya siksa dalam neraka sangat tergantung kepada kadar dosanya. Sehingga ketika Nabi SAW menyatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, umpaya qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahmi. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Enggak akan masuk surga orang yang dalamnya ada rasa takabur walaupun sekecil debu. Yang dimaksud tidak akan masuk surga itu apakah kekal dalam neraka? Para ulama menjawab dengan dua jawaban. Pertama, la yadkhulul jannata ibtidaan, tidak akan masuk surga langsung. Tapi dia ke neraka dulu. Karena memutuskan silaturahmi betul dosa besar, tapi enggak membuat dia keluar dari Islam, tetap dia muslim. Tidak akan masuk surga orang yang tukang ngadu domba. Ngadu domba memang dosa besar, tapi tidak membuat orangnya murtad keluar dari Islam, enggak. Tidak akan masuk surga orang yang ada takabur walaupun sekecil debu. Takabur dosa besar, tapi tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Jadi maksudnya enggak akan masuk surga langsung, tapi apa boleh buat ke neraka dulu, plesir, healing dulu ke sana. Itu pertama. Yang kedua, ya tidak akan masuk surga selama-lamanya alias kekal. Kenapa? Kalau dia menganggap halal terhadap perbuatan dosanya. Halal takabur, halal memutuskan silaturahmi, halal ngadu domba. Menghalalkan apa yang Allah haramkan secara qat'i bisa kufur. Oleh karena itu kalau ada orang melakukan dosa besar dan dosa besarnya diancam dengan api neraka dan dia muslim, maka dia ke neraka tapi tidak akan abadi. Bukan tidak akan lama, tapi tidak akan selama-lamanya, tidak akan abadi. Suatu saat dikeluarkan kemudian masuk ke dalam surga. Semoga Allah menyelamatkan kita dari api neraka dan memasukkan kita langsung ke dalam surga dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rizukna husnul khatimah waj'alna birahmatika min ahlil jannah. Allahumma tawaffana al-muslimin wa alhiqna bis-solihin. Ya Allah, rizkikan kepada kami mati dalam keadaan husnul khatimah dan jadikanlah kami dengan rahmatmu sebagai ahli surga. Ya Allah, wafatkan kami sebagai seorang muslim dan masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ya, cukup ya sampai di sini saja. Pertanyaan yang lainnya nanti aja untuk beberapa tahun yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.